Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Nugroho dengan NIM 173 akan memaparkan hasil yang saya kerjakan, yaitu mencari 5 jurnal internasional. Tema yang saya ambil yaitu Green Transportation. Tugas ini merupakan tugas UTS Green Logistik yang diampu Ibu Anafin. Berikut ini merupakan 5 jurnal yang saya temukan pada SSO, diantaranya yaitu Bibliometric Analysis of Sustainable and Green Transportation. Yang kedua ada Pathways to Sustainable Transportation in G20. Yang ketiga yaitu Public Support in Green Transportation Implementasi in Smart City. Yang keempat yaitu Garada Green Energy and Transport Challenge. Dan yang terakhir yaitu Smart Transportasi Teknologi Inovasi and Green Efficiency. Pada jurnal pertama yaitu Bibliometric Analysis of Sustainable and Green Transportasi yang meneliti bagaimana inovasi teknologi transportasi pintar atau STTI dapat meningkatkan efisiensi transportasi hijau atau GTE di Cina. Hasil dari penelitian ini yaitu STI terbukti lebih efektif meningkatkan GTE, khususnya di daerah dengan efisiensi rendah dan diperkuat oleh peran ICT serta efisiensi energi dan emisi. Pada jurnal kedua yaitu Pathways to Sustainable Transportation in G20 memiliki analisis pengaruh green teknologi, green energy, green finance, dan digital ekonomi terhadap emisi CO2 transportasi di negara G20 dan memiliki hasil yang dimana green energy, finance, dan digital ekonomi menurunkan emisi. Dan kedua, green teknologi justru meningkatkan emisi, yang dimana emisi transportasi G20 naik sekitar 13,72%. Fokus penelitian ini yaitu pada energi terbarukan, transportasi publik, dan digitalisasi ramah lingkungan. Pada jurnal ketiga yaitu Public Support in Green Transportasi Implementasi in Smart City, yaitu menyoroti pentingnya dukungan publik dalam penerapan transportasi hijau di kota pintar. Pada jurnal ini, penulis mengusulkan Green Urban Mobility Model atau GUMM untuk merancang sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Model ini berhasil menurunkan biaya transportasi dan emisi CO2 serta memiliki akurasi dan kinerja tinggi dibanding metode lain. Studi ini menekankan bahwa keberhasilan transportasi hijau tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada transaksi partisipasi masyarakat. Jurnal keempat yaitu Canada Green Energy and Transportation Challenge, yang dimana membahas metode evaluasi tingkat pengembangan transportasi hijau perkotaan di Cina menggunakan pendekatan triangular Pythagorean Fuzzy MADM. Fokus penelitian ini yaitu mengukur secara akurat efisiensi dan keberlanjutan transportasi hijau melalui model pengambilan keputusan multi kriteria yang mampu menangani ketidakpastian data dan kompleksitas atribut. Dan jurnal yang terakhir yaitu Smart Transportasi Teknologi Inovasi and Green Efficiency. Pada jurnal ini membahas bagaimana transportasi hijau berkontribusi besar dalam mengurangi emisi CO2 dengan meningkatkan efisiensi energi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga memiliki hasil analisis yang menunjukkan bahwa fokus riset global saat ini tertuju pada model transportasi efisiensi energi, emisi, dan desain sistem ramah lingkungan. Pada jurnal ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang tren dan arah baru dalam riset transportasi hijau serta mengidentifikasi tema-tema utama celah riset yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, pada slide ini adalah perbandingan antara 5 jurnal yang saya temukan, yang dimana jurnal pertama memiliki fokus pada hubungan antara inovasi teknologi dan efisiensi transportasi hijau di Tiongkok.
Dan jurnal kedua memiliki fokus utama pada pengaruh green tax, green finance, green energy, digital economy terhadap emisi CO2. Dan jurnal ketiga memiliki fokus utama pada peran dukungan publik terhadap penerapan green transportasi dalam smart city. Dan jurnal keempat memiliki fokus evaluasi level untuk pengembangan transportasi hijau perkotaan di China. Dan jurnal kelima memiliki fokus utama pada analisis, trend riset, dan gap literatur di bidang transportasi hijau berkelanjutan. Adapun model yang mereka ambil yaitu metode pertama yaitu model ekonometrika GMM, yang dimana analisis, modulasi, dan mediasi. Metode jurnal kedua menggunakan panel quantitative regression and machine learning. Pada metode jurnal ketiga menggunakan survei dan graded urban mobility model atau GUMM. Metode pada jurnal keempat yaitu TPFS atau Triangular Pythagorean Fuzzy Set dalam MADM. Dan metode pada jurnal kelima yaitu menggunakan analisis bibliometrik dengan R bibliometrik. Pada jurnal pertama juga memiliki temuan yaitu tentang STTI yang dimana Smart Transportasi Tes Inovasi meningkatkan efisiensi transportasi hijau terutama di daerah dengan efisiensi rendah, yaitu ICT berperan sebagai metode. Pada temuan pada jurnal kedua yaitu di mana Green Energy dan Finance efektif di kuartil atas atau Green Test justru menaikkan emisi pada digital ekonomi berperan signifikan. Temuan pada jurnal ketiga yaitu memiliki dukungan publik penting untuk keberhasilan sistem transportasi hijau atau GUMM bantu perencanaan efisiensi. Dan pada jurnal keempat yaitu memiliki temuan yang dimana evaluasi holistik berdasarkan banyak atribut dengan metode pengambilan keputusan fuzzy. Dan jurnal kelima memiliki temuan kunci di mana China paling banyak berkontribusi pada sustainability jurnal yang paling aktif. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari kelima jurnal tersebut yang bisa saya telah, yang dimana menyoroti pentingnya perkembangan dan penerapan transportasi hijau atau green transportasi dalam mengurangi emisi karbon, dan juga dapat meningkatkan efisiensi energi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, secara umum, jurnal-jurnal ini juga membahas yang dimana fokus mereka pada peran teknologi inovasi seperti smart transportasi, digitalisasi, dan kendaraan listrik. Kebijakan dan pembiayaan hijau serta dukungan publik dan evaluasi kebijakan dalam mendorong sistem transportasi yang ramah lingkungan. Nah, meskipun menggunakan pendekatan dan wilayah kajian yang berbeda, semuanya sepakat bahwa keberhasilan transportasi hijau membutuhkan sinergi antara inovasi teknologi, peran pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan sistem evaluasi yang komprehensif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang tema yang saya ambil untuk green transportasi dengan mengambil jurnal-jurnal internasional pada SSO. Saya izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.